Materi, Sistem 5 Kingdom. Sistem 5 Kingdom pertama kali dikemukakan oleh ahli biologi Amerika bernama Robert Hardin Whittaker pada tahun 1969. Robert Hardin Whittaker mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Berikut penjelasannya. 1. Animalia. Animalia adalah hewan organisme eukariotik organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Secara umum, animalia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Vertebrata, hewan yang memiliki ruas tulang belakang, hewan vertebrata. Dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu A. Mamalia, hewan menyusui. B. Pisces, ikan. C. Aves, burung. D. Reptilia, reptil. E. Amfibia, amfibi. Contoh hewan vertebrata. A. Mamalia, hewan menyusui, memiliki ciri-ciri. Tubuh dilapisi rambut. Memiliki kelenjar susu. Memiliki daun telinga. Berdarah panas homoterm. Bernapas dengan paru-paru. Contoh hewan mamalia. D. Pisces, ikan memiliki ciri-ciri. Hidup di air. Bernapas dengan insang. Berdarah dingin poikiloterm. Berkembang biak dengan bertelur. Contoh hewan Pisces. C. Aves, burung memiliki ciri-ciri. Tubuh dilapisi bulu. Berdarah panas. Berkembang biak dengan bertelur. Pembuahan di dalam tubuh internal. Contoh hewan aves. D. Reptilia, reptil memiliki ciri-ciri. Mempunyai kulit keras dan bersisik. Berdarah dingin. Berkembang biak dengan bertelur. Pembuahan di dalam tubuh betina. Contoh hewan reptil. M. Amfibia, amfibi memiliki ciri-ciri. Hidup di darat dan di air. Bernapas dengan paru-paru dan insang. Berdarah dingin. Berkembang biak dengan bertelur. Pembuahan di luar tubuh eksternal. Contoh hewan amfibia. 2. Avertebrata, hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Hewan avertebrata dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu sebagai berikut. Contoh hewan avertebrata. A. Arthropoda, hewan berbuku-buku, memiliki ciri-ciri. Memiliki kepala, dada, dan perut. Arthropoda dibagi menjadi 4, yaitu 1. Insecta, serangga. 2. Arachnoidea, laba-laba. 3. Myriapoda, lipan. 4. Crustacea, udang-udangan. D. Coelenterata, hewan berongga, memiliki ciri-ciri. Tubuh berongga. Mempunyai tentakel sebagai alat peraba. Mempunyai 2 kehidupan polip saat menempel pada tempat. Hidup dan mendosa saat melayang-layang di air. Contoh hewan coelenterata. C. Echinodermata, hewan berkulit duri, memiliki ciri-ciri. Tubuh diselimuti kulit duri. Sistem gerak ambulakral berupa tabung dengan alat pengisap untuk melekat di dasar air. Memiliki daya regenerasi. Perkembangbiakan secara kawin. Contoh hewan Echinodermata. D. Molusca, hewan lunak, memiliki ciri-ciri. Tubuh berlendir dan terbungkus cangkang yang terbuat dari zat kapur. Molusca dibagi menjadi 3, yaitu 1. Polechipoda, kerang. 2. Cephalopoda, siput. 3. Gastropoda, cumi-cumi. M. Porifera, hewan berpori-pori, memiliki ciri-ciri. Seluruh permukaan tubuhnya berpori. Biasanya hidup di air. Rangkanya dari zat tanduk. Contoh hewan porifera. F. Protozoa, hewan bersel 1, memiliki ciri-ciri. Jumlah sel hanya 1. Parasit pada makhluk hidup lain. Bergerak dengan bulu cambuk. Bulu getar. Kaki semu. Berkembang biak dengan membelah diri dan konjugasi. Contoh hewan protozoa.
J. Vermes cacing merupakan salah satu kelompok invertebrata yang memiliki ciri-ciri bertubuh lunak, tidak memiliki rangka, tidak mempunyai kaki, rongga tubuhnya tripoblastik. Tubuh cacing ada yang simetri bilateral platyhelminthes dan annelida, dan juga simetri radial nematilminthes. Sebagian cacing ada yang hidup bebas di alam. Sebagian lainnya hidup sebagai parasit pada tubuh hewan atau manusia. Bentuk cacing ada yang pipih, gilik, dan beruas-ruas. Vermes dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Annelida cacing gelang. 2. Nematilminthes cacing gilik. Contoh, Ascaris lumbricoides cacing perut, Ancylostoma duodenale cacing tambang, Oxyuris vermicularis cacing kromin. 3. Platyhelminthes cacing pipi. Contoh, Planaria fasciola hepatica cacing hati, cacing pita. 2. Plantae merupakan organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil merupakan suatu zat hijau daun yang berguna untuk melakukan fotosintesis. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut. 1. Alga atau ganggang dapat digunakan sebagai pewarna alami berdasarkan zat warna. Ganggang dapat dibagi menjadi A. Alga merah rhodophyta. Contoh, Neosylma spinosum yang digunakan sebagai bahan pembuat agar-agar. B. Alga hijau chlorophylla. Contoh, Spirogyra, Chlorella, Chlorococum. C. Alga pirang phanophylla. Contoh, Sargassum dan Turninaria. D. Alga kersik Chrysophylla. Contoh, Navicula sp yang digunakan untuk bahan isolasi, alat gosok logam, dan bahan isolator dinamit. 2. Lumut memiliki batang, akar, dan daun tidak sejati, serta tidak memiliki berkas pembuluh. Lumut bryophyta dapat berkembang biak secara kawin maupun tidak kawin. Lumut dibedakan menjadi, yaitu, sebagai berikut. A. Lumut daun muski. Misalnya, Polytrichum. Belumut hati hepatica. Misalnya Marchantia. 3. Tumbuhan paku umumnya menempel pada tumbuhan lain, tetapi bersifat epifit. Tumbuhan paku Caridophyta memiliki akar, batang, dan daun sejati. Pembagian tumbuhan paku yaitu A. Paku benar Filicinae. Misalnya Suplir dan Semanggi. B. Paku Acorcoda equisetae. Misalnya Ebesetum sophaticum. C. Paku kawat Lycopodinae. Misalnya Lycopodium clavatum. D. Paku lumut Xylopitinae. Misalnya Xylotum ludum. 4. Tumbuhan biji spermatofita, jika dilihat dari letak bakal bijinya, dapat dibagi menjadi 2 yaitu A. Gymnosperma tumbuhan biji terbuka. Dapat dibagi menjadi 3 kelas yaitu Cicadinae, misalnya Cices rumphipakis haji. Dan Tinae, misalnya Netung remon melinjo. Coniferinae, misalnya Pinus mercusipinus. B. Angiosperma tumbuhan biji tertutup. Dapat dibagi menjadi 2 kelas yaitu Dicotyledonal atau biji berkeping 2. Ciri-cirinya: keping biji 2, berakar tunggang, batang bercabang, tulang daun menyirip atau menjari. Jumlah daun bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Jumlah daun lembaga ada 2. Letak daun berhadap-hadap ain. Pembagian sukunya: Euphorbia getah-getahan, Papilionaceae kacang-kacangan, Solanaceae terung-terungan. 3. Monera adalah kingdom berisikan organisme bersel tunggal yang memiliki membran inti prokariotik. Makhluk hidup yang termasuk Monera adalah sebagai berikut. 1. Bakteri Schizomicetes, yaitu organisme yang tidak berklorofil dan heterotrof. Bakteri dibagi menjadi 3, yaitu A. Bacillus memiliki ciri-ciri, bentuknya menyerupai batang atau basil. Klasifikasinya dibagi menjadi 3, yaitu Streptobacil bentuknya panjang seperti rantai. Diplobacil berkelompok 2-2. Bacil tunggal. B. Coccus memiliki ciri-ciri, bentuknya menyerupai bola. Klasifikasinya dibagi menjadi 3, yaitu
Monococcus berbentuk tinggal. Diplococcus berkoloni dua-dua. Streptococcus berbentuk seperti rantai. Staphylococcus berbentuk seperti buah anggur. Sachina berbentuk seperti kubus. C. spirillum memiliki ciri-ciri, bentuknya menyerupai spiral, klasifikasinya dibagi menjadi 3, yaitu spiral berbentuk lebih dari setengah lingkaran, koma berbentuk kurang dari setengah lingkaran, Spiroceta berbentuk sukur berpilin. 2 ganggang biru cyanophyta adalah ganggang bersel satu dan berbentuk koloni. Ganggang biru memiliki klorofil karotenoid hijau dan pigmen fitobilin yaitu vicocyanin biru dan vicuritin merah. Contoh organisme dan manfaat ganggang biru yaitu Anabaena azulea pupuk dan spirulina bahan makanan yang mengandung protein. 4. Protista termasuk organisme bersel satu yang sudah memiliki membran inti eukariotik dan multiseluler. Berdasarkan alat geraknya dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. A. Rhizopoda. Bergerak dengan symphodia atau kaki semu, misalnya Amoeba proteus dan Entamoeba coli. B. Flagellata. Bergerak dengan flagel bulu cambuk, misalnya Chlamydomonas, Trypanosome, dan Euglena. C. Ciliata bergerak dengan silia atau rambut getar, misalnya Paramecium dan Dendidinum. D. Sporozoa bergerak dengan spora, tidak memiliki alat gerak, misalnya Plasmodium sp. Protista merupakan mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Sehingga berdasarkan tingkat kemiripan, protista dibagi menjadi A. Protista mirip hewan protozoa, misalnya Plasmodium, Amoeba proteus, Trypanosoma gambinse, dan Paramecium caudatam. B. Protista mirip tumbuhan alga ganggang, misalnya Gracilaria, Glidium, Gucuma, dan Spirogyra. C. Protista mirip jamur, misalnya Phytophthora infestam dan Saprolegia. 5. Fungi atau jamur adalah organisme uniseluler atau multiseluler yang tersusun dari benang-benang halus hifa. Benang halus tersebut yang membentuk jaringan yang disebut miselium yang kemudian membentuk tubuh buah. Hifa pada jamur dibagi menjadi sebagai berikut. A. Jamur ganggang Physomycetes mempunyai hifa yang tidak bersekat-sekat, misalnya Rhizopus sebagai pembuat tempe. B. Jamur Benariomycetes mempunyai hifa bersekat-sekat, misalnya Aspergillus sebagai pembuat kecap. Adapun, berdasarkan tempat pembentukan sporanya, jamur dapat dibagi menjadi 3. Adapun, berdasarkan tempat pembentukan sporanya, jamur dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Ascomycetes memiliki ciri-ciri, yaitu spora dibentuk pada sebuah kantong yang disebut asus, misalnya Penicillium sp. D. Basidiomycetes memiliki ciri-ciri, yaitu spora dibentuk pada sebuah alat seperti botol, misalnya Valvarilla volvacea jamur merang dan Auricularia auricula jamur kuping. C. Deuteromycetes memiliki ciri-ciri, yaitu tumbuh pada sisa-sisa makanan, kotoran ternak, manusia, roti, dan pangpol jagung, misalnya Tinea versicolor penyebab panu, dan Aspergillus fimulus penyebab penyakit saluran pernapasan pada manusia. Terima kasih telah menonton.